Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putrisya dengan NIM 2022 D1B176. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat rangkuman materi dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh yang membahas tentang manajemen, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3, dasar hukum K3, manajemen risiko, HIRAT, perbandingan SMK 3 dengan ISO 4501, serta organisasi keselamatan pada pekerjaan infrastruktur. Karena pada pertemuan pertama kemarin menjelaskan tentang kontrak kuliah, jadi kita langsung ke pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini menjelaskan tentang manajemen dan SMK 3. Pertama kita membahas tentang manajemen. Secara sederhana, manajemen merupakan proses mengatur dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam bidang keselamatan kerja, manajemen diterapkan melalui sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. SMK 3 ini merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan yang digunakan untuk mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Tujuannya adalah menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif. SMK 3 tidak hanya berfokus pada penanganan kecelakaan setelah terjadi, tetapi lebih mengutamakan pencegahan melalui identifikasi bahaya, penelitian risiko, pengendalian risiko, penyediaan fasilitas K3, meningkatkan kompetensi dan pengawasan. Kemudian lanjut ke materi pertemuan ketiga. Di sini ada dasar hukum dan peraturan yang berkaitan dengan SMK 3. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Peraturan ini menjadi salah satu dasar utama keselamatan kerja di Indonesia dan bertujuan mencegah kecelakaan serta menciptakan kondisi kerja yang aman. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari perlindungan tenaga kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Peraturan ini memberikan kerangka penerapan SMK 3 yang sistematis dan berkelanjutan. Secara umum, ketiga peraturan tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan bagi tenaga kerja. Kemudian kita lanjut ke pada pertemuan keempat tentang pencegahan kecelakaan kerja dan PAK. Pada materi berikutnya dibahas tentang pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Pencegahan dilakukan dengan mengenali bahaya sebelum kecelakaan terjadi, melakukan penilaian risiko, kemudian menentukan pengendalian yang sesuai. Contohnya pada pekerjaan konstruksi, pekerjaan dapat menghadapi bahaya serta jatuh dari ketinggian, tertimpa material, terkena alat kerja, debu, kebisingan, maupun kondisi lingkungan kerja yang tidak aman. Karena itu, diperlukan prosedur kerja yang aman, pelatihan, inspeksi, pengawasan, penggunaan APD, serta pengendalian kondisi tidak aman. Prinsipnya adalah lebih baik mencegah kecelakaan daripada memperbaiki akibat setelah kecelakaan terjadi. Kita lanjut ke materi pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kelima, membahas perbandingan antara SMK 3 di Indonesia dengan ISO 4501 internasional. SMK 3 merupakan sistem manajemen K3 yang digunakan dalam konteks hukum Indonesia dan salah satu dasar utamanya adalah PP nomor 50 tahun 2012. Sementara itu, ISO 4501 banding 2018 merupakan standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Keduanya mempunyai tujuan yang hampir sama, yaitu menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, mencegah cedera dan gangguan kesehatan akibat kerja, mengendalikan risiko, serta meningkatkan kinerja K3 secara berkelanjutan. Perbedaan terutama terletak pada kedudukan dan konteks penggunaannya. SMK 3 merupakan bagian dari kerangka hukum K3 Indonesia, sedangkan ISO 4501 merupakan standar internasional. Kemudian kita lanjut ke materi pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6. Kita mempelajari manajemen risiko K3.
Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, menentukan pengendalian, melaksanakan pengendalian, serta memantau efektivitasnya. Tujuan utamanya adalah mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kerusakan aset, gangguan operasional, dan berbagai kerugian lainnya. Risiko dinilai berdasarkan dua hal utama, yaitu kemungkinan terjadinya suatu kejadian dan tingkat keparahan akibatnya. Dengan demikian, risiko yang paling tinggi harus mendapatkan prioritas pengendalian. Materi selanjutnya yaitu tentang HIRAC atau HIRARC, yaitu Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Terdiri dari 3 tahapan utama. Pertama, hazard identification, yaitu mengidentifikasi sumber situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau kerugian. Yang kedua, risk assessment, yaitu melakukan penilaian terhadap tingkat risiko berdasarkan kemungkinan dan tingkat keparahan akibatnya. Yang ketiga, risk control, yaitu menentukan tindakan pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Dalam pengendalian risiko terdapat hierarki pengendalian, yaitu mulai dari menghilangkan bahaya, mengerti bahaya, rekayasa teknis, pengendalian administratif, dan terakhir penggunaan APD. Jadi, APD bukan satu-satunya cara untuk mengendalikan risiko. Pengendalian harus dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan kondisi pekerjaan. Terakhir yaitu tentang organisasi SMK 3 atau SMKK pada pekerjaan infrastruktur. Organisasi keselamatan diperlukan agar kegiatan keselamatan dapat direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dipantau, dilaporkan, dan diperbaiki. Dalam pekerjaan infrastruktur, keselamatan merupakan tanggung jawab seluruh tingkat organisasi. Pimpinan bertanggung jawab terhadap komitmen, kebijakan, sumber daya, dan pengambilan keputusan. Unit atau personel keselamatan menjalankan fungsi keselamatan secara langsung, sedangkan manajer, supervisor, mandor, petugas khusus, dan pekerja menerapkan pengendalian sesuai dengan tugas masing-masing. Sebagai contoh, pada pekerjaan penggalian tanah di sisi jalan aktif, perlu dilakukan identifikasi terhadap bahaya seperti longsor, tertabrak kendaraan, utilitas, dan jatuh ke galian. Setiap pihak kemudian mempunyai tanggung jawab sesuai perannya untuk mengendalikan bahaya tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari semua materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ini dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian penting dari keberhasilan suatu pekerjaan, khususnya dalam pekerjaan konstruksi dan infrastruktur. SMK 3 membantu perusahaan mengelola keselamatan secara sistematis, mulai dari kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sampai dengan perbaikan berkelanjutan. Penerapan ketiga juga harus diawali dengan identifikasi bahaya, penilaian risiko, kemudian dilanjutkan dengan pengendalian yang tepat melalui HIRAC. Selain itu, keselamatan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas K3, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak dalam organisasi. Dengan penerapan SMK 3 yang baik, risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dikurangi sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, dan berkelanjutan. Demikian penjelasan saya mengenai rangkuman materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.